semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Wah, senang sekali saat ini saya sedang berada di Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Bolaang Mongondo. Nah, daerah ini terkenal akan komoditasnya, mulai dari wisata, pertanian juga perkebunan, dan juga pertambangannya. Dan nanti saya juga akan berbincang-bincang dengan PJ Bupati setempat, Bapak Limi Mokodompit. Mau tahu seperti apa? Bersama saya Permatasari Harhab, ini dia VVIP Kompas TV, Kabupaten Bolaang Mongondo. Bolaang Mongondo, kabupaten dengan wilayah terluas yang ada di Sulawesi Utara ini memiliki luas sebesar 2.872 km persegi yang dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 2 kelurahan serta 200 desa yang berpusat di Kota Lolak sebagai ibu kota dari kabupaten ini. Bolaang Mongondo sendiri mempunyai penduduk per tahun 2019 sejumlah 249.600 jiwa yang tinggal di kabupaten ini. Assalamualaikum Pak Limi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh, segar sekali Bapak. Senang sekali pemirsa. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Limi Mokodompit selaku PJ Bupati Bolaang Mongondo. Pak Limi, sehat Pak? Alhamdulillah. Nah, ini pertama kali saya datang ke sini. Pertama kali Ai datang ke Bolaang Mongondo dengan perjalanan yang cukup jauh. Luar biasa. Jakarta, Manado, dan sekarang sampai di Bolaang Mongondo. Boleh nggak Pak ceritakan sendiri? Kan ini pertama kali saya datang ke sini, saya pengen tahu dong Pak tentang suku dan juga budaya Bolmong ini seperti apa sih? Ya, jadi Bolaang Mongondo ini kan awalnya dari 4 Swapraja ya, merupakan daerah kerajaan. Lantas kemudian saat ini kita sudah memiliki 5 kabupaten kota. Baik. Pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondo Induk. Dan alhamdulillah saat ini Kabupaten Bolaang Mongondo Induk sebagai induk daripada pemekaran keempat. Yang tadi Swapraja tadi, ada Bolsel, ada Boltim, ada Bolmong Utara, ada Kota Mogu dan Bolmong Induk sebagai pusat pemekaran awalnya ya Kabupaten Induk. Nah, tentu keragaman budaya, suku, agama yang ada di Bolaang Mongondo itu udah berkembang dari dahulu kala. Nenek moyang kita dahulu kala sudah hidup berdampingan secara damai dan sampai hari ini terpelihara dengan baik. Dan itu satu bukti bahwa bisa dilihat saat ini kan Bolaang Mongondo aman, damai. Apalagi Bapak Gubernur kita ini Bapak pluralisme Sulawesi Utara. Dan ini adalah suatu kebanggaan bagi kami rakyat Sulawesi Utara, terutama Kabupaten Bolaang Mongondo. Saya kira itu yang merupakan sejarah awal bagaimana Kabupaten Bolaang Mongondo melahirkan kabupaten kota dari 5 kabupaten kota. Baik, dan ini juga menarik sepanjang perjalanan gitu ya. Tadi Bapak juga mengatakan hidup damai berdampingan. Sepanjang jalan saya juga melihat dengan perkembangan zaman sudah pasti dong banyak beragam yang hadir di sini gitu ya. Suku, budaya, agama. Sepanjang jalan saya melihat ini ada gereja, ini ada masjid dan lain-lain. Mereka hidup berdampingan. Sebenarnya ada cerita khususnya sih Pak untuk itu? Iya, jadi yang seperti saya katakan tadi bahwa memang nenek moyang kita dulu kan secara kultural ya mereka hidup dalam satu komunitas ya, dan secara berdampingan terjadi crossbreed, terjadi transformasi budaya, kawin keluarga, sehingga hari ini kita tidak bisa bedakan si A, si B, suku mana, agama mana, karena kita hidup dalam sebuah komunitas yang terjaga secara adatnya, sehingga tidak heran bahwa ada rakyat Bolaang Mongondo, suku asli Bolaang Mongondo, Kristiani, ada Muslim, dan itu hidup berdampingan. Daerah Pasti Timur kita lihat, daerah Dumoga di Pusian sana, luar biasa. Dan sampai hari ini kerukunan itulah, perbedaan itulah yang membuat rekat masyarakat itu semakin kuat. Dan sampai hari ini kita aman-aman aja. Damai-damai aja. Damai-damai aja. Nggak pernah ada masalah apa-apa. Tidak ada masalah apapun. Oke. Nah, tapi dengan masyarakat yang damai, lalu juga ya tetap rukun-rukun aja, pasti juga ada dong dari pemerintah kabupaten gitu ya, dari Pemkab
Bolang Mongondo ini memberikan pelayanan seperti apa sih untuk masyarakatnya? Gitu loh, pelayanan dari Pemkapnya seperti apa? Ya, ada program khusus nggak? Ya, jadi program dari pemerintah tentu kan pertama kita kan harus menjaga toleransi ya. Kita punya lembaga-lembaga yang mengayomi itu tentang kerukunan antar umat beragama. Ya, kemudian di dalam struktur pemerintahan juga itu kita juga membuat supaya pemerintahan ini milik semua. Jadi penempatan saja pejabat, ya, legislatif maupun pejabat itu beragam, berbagai macam suku ada. Mungkin tidak semua di negeri ini kabupaten yang sangat plural. Di DPR ada suku Bugis, ada suku Jawa, ada Minahasa, ada Gorontalo, Sangir Talaut. Mungkin cuma ada di sini kali ya, yang beragam seperti itu ya. Bolang Mongondo padahal daerah Suapraja, tetapi di pemerintahan, di legislatif itu beragam. Ya. Kemudian masyarakat hidup dalam konteks ekonomi juga semua diberikan ruang yang sama, sehingga dari situlah barangkali yang membuat sehingga daerah kita ini sampai hari ini aman-aman saja, berjalan baik. Saya kira itu. Kalau pelayanan, saya sempat membaca mengenai pelayanan yang diberikan oleh Pemkab adalah pelayanan satu atap. Atau mungkin ada pelayanan lainnya yang mungkin saya belum tahu Pak di sini. Ya, pelayanan satu atap ini kan tentang perizinan, pelayanan tentang KTP misalkan ya. Semua pelayanan yang berkaitan dengan kebutuhan akan masyarakat, ya semua sekarang melalui dinas perizinan ya, satu atap. Nah, di mana di dalam kita kan sudah berbasis SPB elektronik semua. Jadi segala sesuatunya kan sudah terkoneksi, sudah tersistem. Jadi apa saja yang kita perlukan semua bisa diperoleh dengan lebih mudah karena sudah terdata semuanya. Sudah terdata semua. Ya. Apakah itu perizinan jenis usaha, apakah itu menyangkut kartu keluarga, mau nikah, mau apa saja. Saat ini tidak lagi sulit seperti dulu. Semua dilayani melalui dinas itu, pelayanan dinas perizinan satu atap. Jadi nggak kayak dulu lagi ya, kalau mau izin apa segala macam, mesti nyari datanya susah. Sekarang udah gampang, semua sudah elektronik, sudah digital semuanya. Oke, baiklah. Sepertinya menarik ya kalau kita akan bahas lebih dalam lagi terkait Kabupaten Bolang Mongondo. Kan ini pertama kali saya ke sini. Kalau tadi kita sudah membahas suku budaya, lalu juga bagaimana Pemkap dari Bolmong ini memberikan pelayanan ke masyarakatnya. Saya tertarik untuk melihat infrastruktur dan juga pariwisatanya. Tapi setelah satu ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di VVIP Kabupaten Bolang Mongondo. Pemirsa, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan PJ Bupati Bolang Mongondo, Bapak Limi Makodompit. Pak, saya sudah ke Bendungan Lolak dan juga melihat bandara. Ini ada pembangunan bandara, dan ini juga menjadi salah satu pembangunan utama di Bolang Mongondo. Apa sih Pak alasannya? Kenapa ada bendungan juga ada bandara juga di sini? Jadi Bolang Mongondo ini kan daerah agraris. Sekitar 70-80% petani. Nah, daerah kita dari Highland ke Lowland itu daerah kawasan perkebunan, pertanian dan horti. Nah, Bendungan Lolak yang dibangun saat ini itu kan merupakan program nasional yang kurang lebih bisa mengairi 2.200 hektar. Besar. Jadi kalau besok ini udah difungsikan, kita bisa tambah cetak
persawahan bisa 2.200 hektar. Untuk pengairannya persawahan dengan itu? air baku kita sekitar 500 liter per detik. Oh, baik. Nah, ya. ini bendungan kita. Nah, kalau kita misalkan digunakan untuk energi, itu bisa 2,43 megawatt untuk listrik, untuk energi. Ya. Kemudian selain dia punya fungsi untuk percetakan sawah, untuk pertanian, budidaya air tawar, sumber energi, ya, dia juga bisa mereduksi sebesar 12% untuk terjadinya banjir. Oh, nah, baik. Jadi bendungan ini juga sebagai kontrol ya, sehingga kawasan kota kita di wilayah Pantura, Lolak sana, ya mudah-mudahan dengan berfungsinya bendungan ini, kita tidak akan ada banjir lagi. Bebas dari banjir. Bebas secara dari banjir. Bertahap akan bebas dari banjir. Oke, kalau bandaranya, kenapa ada bandara di Bolmong ini? Ya, kalau bandara itu kan sudah existing ya. Saat ini runway-nya sudah, terminalnya sedang dibangun. Ya, diperkirakan akhir tahun ini, 2024 tahun depan ya. 2024 tahun depan, mudah-mudahan Desember itu bisa diresmikan. Sudah bisa difungsikan bandara kita. Baik, wah saya bisa langsung ke situ dong. Oh bisa, dari Jakarta, dari Manado, naik pesawat aja langsung ke, bahkan dari runway ini, bandara kita ini cukup luas karena memang daerah kita ini kan flat ya. Itu sekitar, bandara kita runway-nya 1,7 kilometer. Oke, panjangnya ya. Baik, baik. Tapi kalau misalnya gini, tadi kan Bendungan Lolak itu untuk pengairan persawahan, lalu juga untuk supaya kontrol air supaya nantinya daerah-daerah Bolmong itu terhindar dari banjir gitu ya. Selama ini mungkin ada banjir. Tapi ada fungsi lain nggak Pak? Misalnya untuk pariwisata juga kalau misalnya nanti sudah dibuka nih Bendungan Lolak pasti. Itu. Sudah dipastikan kawasan itu akan menjadi kawasan wisata. Jadi wisata itu bisa wisata agroindustri, agribisnis ya. Semua ada di situ. Ya, jadi wisata buah di situ, wisata taman bunga. Baik, Dan itu ke depan akan dikelola oleh desa yang ada di sekitar bendungan itu. Itu harapan kita kan. Oke, baik Pak. Dengan sudah adanya infrastruktur yang baik, lalu juga ada bandara, dipastikan dong, pastinya ada investasi yang juga masuk ke Bolmong di sini. Apa saja sih Pak sekarang investasi yang sudah masuk di sini? Investasi saat ini yang sudah existing kan ada KONS. Nah, KONS ini kita ketahui penadaan modal asing realisasi investasinya sekitar 4,5 triliun. Dan sekarang ini investor ini kan sudah jalan. Rekrutmen tenaga kerja lokalnya kita, kemudian kehadiran mereka di Pulau Mongondo akan perputaran ekonomi kita semakin baik. Kontribusi juga mereka PAD ke kita tuh luar biasa ya. Kemudian ada JRBM ya, penambahan modal juga dalam pertambangan emas. Itu bahkan total investasinya lebih besar lagi sekitar 6,2 triliun. Dan itu bisa merekrut tenaga kerja juga kita. Kemudian bisa menyumbang juga pajak, PAD, royalti buat daerah. Dana bagi hasil buat kita juga. Kemudian mereka juga bisa membeli bahan pangan, kebutuhan-kebutuhan. Sehingga perputaran ekonomi di Bolmong Raya sebetulnya JRBM dan KONS ini justru banyak menghidupi Bolmong Raya karena perputaran ekonominya. Karena ada kehadiran dua perusahaan yang sudah jalan. Dan besar juga perusahaannya ya. Apalagi tambah Kimong lagi ke depan. Kimong ini nilai investasi kurang lebih 703 miliar. Ya. Dan ini sementara berproses. Kita doakan dalam waktu dekat dia akan berjalan. Dan ini saya kira luar biasa Pulau Mongondo. Sehingga bandara, pelabuhan, kemudian bendungan, ini dia bersinergis. Karena pangan tentu kita akan tersedia. Kemudian bandara juga akan beroperasi Kemudian bendungan kita akan bisa mencetak sawah, produksi beras kita akan melimpah dan pelabuhannya kita akan juga bisa pelabuhan sudah pasti, sehingga
kedaulatan pangan kita, ya. Kemudian sektor jasa juga akan muncul dengan sendirinya. Karena ini transportasi kita. Nah sekarang aja oke lah, bandara belum jadi nih, lagi proses gitu kan ya. Bendungan juga lagi proses. Ini aja sudah semaju ini, sudah banyak investasi yang masuk di sini. Apalagi kalau nanti semuanya berjalan, ya kan? Kalau semuanya berjalan pasti akan lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Tidak 2 ini saja, tapi akan lebih banyak yang masuk ke Bolmong. Dan saya berharap investasi di bidang pertanian ini akan sebanyak-banyaknya datang ke Bolang Mongondo. Itu harapan saya. Karena Bapak sudah bahas pertanian, saya juga tertarik nih pengen ngobrol-ngobrol tentang pertanian. Tapi setelah ini ya, kita sambil jalan-jalan ya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Kompas TV. Langsung mampir ke Pulau Tiga sana. Nanti ke air panas kita dibakar. Di sana juga ada air panas. Pemirsa, yuk kita berbincang-bincang lagi dengan Bapak Limi Mokodompin selaku PJ Bupati Bolang Mongondo. Pak, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol kan ya terkait infrastruktur, juga bahas ada bendungan Lolak dan lain-lain. Tapi sepertinya kalau Bapak berbicara mengenai bendungan Lolak dengan fungsinya tadi untuk pengairan gitu ya, persawahan, pertanian, sepertinya Bapak punya minat khusus dengan pertanian. Kalau saya baca-baca dari background-nya Bapak ini memang latar pendidikannya adalah pertanian, benar? Benar. Dan Bapak juga lama sekali merantau ke Papua. Benar. Apakah di sana juga menghandle sektor pertanian, Pak? Iya. Di sana juga? Iya. Berapa lama, Pak? Ya, saya kurang lebih 40 tahun di Irian Jaya. Bahkan kabupaten yang saya tempati dulu itu kabupaten yang masih hutan belantara. Nah, lantas kemudian mulai kita percetakan sawah, mulai perkenalkan teknik budidaya pertanian, peternakan, perkebunan, secara bertahap kan. Artinya daerah sana kan beda dengan kita di sini, Bolang Mongondo yang sudah maju ya, sudah existing. Oleh karenanya saya katakan bahwa Bolang Mongondo ini sebenarnya surganya pertanian ya. Nah itu dia, apalagi ketika Bapak merantau kembali ke tanah kelahirannya di Bolmong ini, dan di sini dikenal akan padinya. Karena memang Bolang Mongondo ini kan existingnya itu 2 bendungan yang besar ya, Bendungan Kosinggolan dan Bendungan Toraut, yang udah mengairi kurang lebih 80-an ribu hektar sawah yang sudah existing dengan infrastruktur jaringan irigasinya, salurannya, dan ditambah lagi dengan pembangunan bendungan Lolak. Jadi kita udah punya 3 bendungan. Nah, artinya ini menunjukkan bahwa sudah dipastikan daerah Bolang Mongondo ini adalah daerah pertanian, daerah agraris. Ya, potensi kita di situ tidak hanya padi, ya, tanaman pangan, jagung, kacang-kacangan, kemudian horti dataran tingginya. Nah ini semua kalau dikelola dengan baik, itu yang saya lebih katakan ini green gold. Sehingga orang-orang yang senang bertambang ini, yang saat ini banyak menambang, kalau pertanian ini, green gold ini ditambang oleh kita dan dikelola pertanian secara modern, saya yakin orang tidak akan lagi tertarik dengan tambang-tambang emas nih. Langsung aja ini aja menambang ini, apalagi kalau harga-harga produk pertanian ini bagus. Nah, Pak Bupati rencananya sekarang lagi sedang dalam draft saya untuk membuat Purusda pertanian agar perusahaan daerah supaya perusahaan daerah ini bisa membeli hasil-hasil petani, jagung, kopra, kakao, tanaman-tanaman horti lainnya, dibeli dengan harga tentu yang layak, yang mereka tidak rugilah petani. Kemudian Purusda ini yang pasarkan nanti ke depan. Nah, kemudian perusahaan daerah ini juga tidak hanya membeli hasil-hasil petani, tetapi menyediakan juga sarana produksi buat petani, seperti pupuk, diberikan bantuan benih, juga, fasilitasnya diberikan. Diberikan
fasilitas mesin-mesin pertanian. Ya, ini semua kan persoalan pertanian sebetulnya di situ persoalannya. Nah, kalau persoalan ini diselesaikan, menurut saya clear karena infrastruktur sudah ada, ya bendungan sudah ada, sawah kita sudah ada, lahan sudah ada, teknologi kita udah punya. Sekarang orang bisa akses teknologi dari ini HP, dari handphone aja. Dari handphone semua bisa dapat. Ya, browsing udah langsung ada informasi. Tinggal bagaimana penguatan. Nah, tugas pemerintah daerah tidak hanya menunggu subsidi dari APBN, tapi bagaimana sumber-sumber yang daerah miliki kita gunakan dalam rangka penguatan tadi. Kalau sektor ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian kita dorong, maka saya yakin perputaran ekonomi ini akan jauh lebih baik. Baik, apalagi juga Bolmong ini dikenal dengan akan sektor pertaniannya, dengan padinya, penghasil padinya yang bagus sekali. Lalu juga ada agenda nasional menjadi lumbung padi di sini, dan ada program Mari Coba Kobong di sini. Mari Coba Kobong. Nah, ini programnya Pak Gubernur. Mari Bakobong dan Bola Mongondo itu Igai Mononggoba. Apa itu artinya? Mari Bakobong. Oh, Mari Bakobong. Ya, sama, namanya sama. Oh, baik. Jadi ini jauh sebelum COVID juga Pak Gubernur udah Mari Coba Kobong. Dan ketika Pak Bupati di Bola Mongondo dilanjutkan dengan Igai Mononggoba. Paling tidak menyemangati, memberikan semangat ke petani. Ayo kita bertani lagi, semangat. Ya. Nah, oleh karenanya saya katakan bahwa infrastruktur udah terbangun pertanian, tinggal bagaimana untuk memberikan stimulan-stimulan seperti tadi. Ya, karena subsidi tidak mungkin dia mengcover semua kebutuhan petani ya. Subsidi juga negara ini terbatas, Mbak. Dan itu cuma terhadap misalnya pupuk ya. Tapi benih dan sebagainya kan perlu topangan juga dari daerah. Nah, itu yang rencana saya dari perusahaan daerah tadi. Mudah-mudahan ke depan lah kalau Pak Bupati bisa berlanjut, kita akan buat itu. Lebih maju lagi dan lebih mulus lagi semuanya. Lebih mulus lagi, karena sudah ada. Karena menurut saya ini sesuatu yang sudah terbangun, tinggal bagaimana memanage lebih baik lagi. Memanage semua. Karena sayang kalau udah bagus, nggak diapa-apain kan. Potensi punya, infrastruktur udah punya, tinggal sebetulnya memberikan penguatan-penguatan saja. Mungkin boleh ceritakan sedikit lagi Pak untuk hortikulturanya di sini. Pak sudah menyebutkan ada jagung ya, ada kentang juga, tanaman-tanaman di sini, dan memang banyak juga tanaman hortikultura di Bolmong ini. Tanaman horti kita sebagian besar itu dataran tinggi. Ya, daerah Mobuya, Sinsingon, kemudian Insil. Nah, kawasan itu kan kawasan yang topografinya di ketinggian ya. Dingin loh di Insil itu ya. Sejuk lah, tidak dingin tapi sejuk. Nah, memang itu untuk pengembangan kayak stroberi, kemudian kubis, kentang, ya, wortel. Dan sampai hari ini Bola Mongondo ini salah satu juga sebagai daerah untuk mensuplai sayur mayur dataran tinggi untuk daerah Gorontalo, ke Papua, bahkan ke Makassar. Iya, dari mobil-mobil dari Makassar angkut kentang kami bawa ke sana. Iya. Nah, makanya ke depan juga ini akan bisa mengharap ke HAM industri, yang UMKM tadi yang sempat disinggung Mbak tadi. Iya, saya sempat ngobrol-ngobrol sama Bapak soalnya. Saya pikirin gini, kalau mau pulang nanti saya harus mampir UMKM beli oleh-oleh. Mampir aja di sana, tinggal milih. Banyak ya. Mau sambal nenas ada, bukan hanya selainya, sambal juga ada, keripiknya juga ada. Sekarang dari serat daun denas juga bisa dibuat baju. Iya. Wah, kayaknya seru ya kalau sebelum pulang saya harus mampir. Harus mampir. Ada. Nanti mampir aja ke sana lihat. Baiklah. Biar sekalian promosikan ke Jakarta, ke teman-teman sama keluarga di sana. Keluarga. Berarti di sini yang baik sekali atau bagus dengan potensinya adalah selain pertambangannya juga bagus, pertaniannya bagus, hortikulturanya juga perkebunannya juga luar ada biasa. Perkebunan kakao dan juga nanas juga di sini. Perkebunan kalau Sulawesi Utara Bola Mongondo itu kan bukan hal yang baru. Kalau kita Sulawesi Utara kan dikenal dengan nyur melambai, ya, ada kakaonya, ada cengkinya. Bahkan dulu saya masih kecil ya, harga cengki kita kan mahal. Sulawesi Utara dahulu kala dikenal daerah dolar ya, karena cengkinya, dikenal cengkinya, kelapanya. Nah, Bola Mongondo saat ini kita punya kakao, kopi
Ya, sekarang juga dikembangkan petani kita dan kakao. Nah, sekarang kakao kita kan sama kopi nggak kayak dulu. Sampai 10 tahun baru berbuah. Sekarang 2 tahun, 3 tahun udah berbuah. Yang hybrid itu dia setinggi setengah meter sudah ada buahnya. Berbuah. Buahnya sampai ke tanah. Nah, sekarang hanya orang malas aja yang tidak mau memanfaatkan lahan yang subur. Nah, itu juga menjadi prioritas dan menjadi fokus pemerintah daerah ke depan untuk dikembangkan. Baik itu kopi, kemudian kakao, kemudian kelapa. Tapi Pak gini, Bapak kan selaku PJ Bupati Bolang Mongondo, tapi juga sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, ya kan, Provinsi Sulawesi Utara. Ada program nggak sih Pak untuk Bomong sendiri gitu untuk menjaga lingkungan hidupnya seperti apa agar tetap sehat? Ya memang ya kita di satu sisi kita welcome terhadap investor ya. Sumber daya alam ini kan harus kita manfaatkan. Kita tidak mungkin hanya nonton. Nah, karena manusia membutuhkan sumber daya alam yang kita miliki. Namun harus dikelola dengan cara-cara yang ramah lingkungan, ya, cara-cara yang tentu tidak merusak lingkungan atau tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat, terutama pencemaran, ya, bencana alam. Jadi bagaimana paling tidak mitigasi. Kemudian kan sekarang kita sudah punya teknologi. Bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam, tapi bagaimana juga kita menggunakan cara-cara yang lebih ramah lingkungan, lebih baik. Ya. Jadi makanya setiap dunia usaha, setiap perizinan yang diterbitkan pemerintah harus didahului dengan yang namanya AMDAL, analisa dampak lingkungan. Semua kegiatan-kegiatan pembangunan, apalagi pertambangan, apa saja, itu harus dia memiliki dokumen AMDAL. Karena dari situlah kita bisa mengendalikan, melakukan pengawasan, apakah ini layak enggak kita izinkan atau tidak. Karena kita akan lihat besaran dampak, dampak pentingnya kalau dia timbulkan. Kalau pemerintah Pemda izinkan, kira-kira dampaknya berbahaya nggak ini? Nah, berdampak penting nggak? Oh, jangka pendek ataupun jangka panjang. Jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena disitulah pentingnya analisa dampak lingkungan. Nah, sebagai Kadis Lingkungan Hidup Provinsi, saya tentu melakukan pengawasan dan pengendalian, terutama perizinan-perizinan yang berkaitan dengan tambang, ya itu saya sangat selektif, ya, dan perlu kehati-hatian agar supaya ketika izin dokumen itu dikeluarkan benar-benar lebih banyak manfaatnya, lebih banyak untungnya daripada ruginya. Kira-kira itu. Kita harus jaga semua. Harus jaga. Kita harus menjaga semua, dan bukan hanya pemerintah. Tugas semua kita menjaga lingkungan kita agar tetap baik. Termasuk dunia usaha juga, pengusaha. Ya, kita sama-sama diberikan tanggung jawab untuk menjaganya. Untungnya aja. Iya, gitu. Tapi dampaknya juga kita harus perhatikan. Dampaknya juga kita harus perhatikan. Untuk anak cucu kita ke depannya seperti apa. Anak cucu kita ke depan. Oke, baiklah. Tapi ada satu yang menarik di sini. Kalau saya datang ke Sulawesi Utara, pasti banyak sekali daerah wisata yang menarik dan harus dikunjungi. Dan cantik-cantik, apalagi lautnya. Nah, kalau untuk di Bolang Mongondo, potensi wisata yang harus kami kunjungi, apa aja nih di sini? Kira-kira kalau saya datang ke sini nih, Bapak mau minta saya kemana? Ya, di Bolang Mongondo ini kemarin kan kita udah ada rencana untuk melakukan revisi rencana tata ruang ya, agar supaya para wisata ini dia terkoneksi. Jadi tidak hanya datang ke Bunaken, tidak hanya datang ke Likupang misalkan ya, tapi dari sini bisa langsung ke Bolang Mongondo, langsung mampir ke Pulau Tiga sana. Nanti ke air panas kita di Bakan, di sana juga ada air panas. Kemudian kita juga punya burung maleo juga ada di Dumoga. Oh, ada. Ya, sekarang lagi dibudidayakan. Nah, kita juga punya mangrove juga. Nah, ini sebetulnya sumber-sumber potensi wisata yang belum tereksplor dengan baik. Kalau ini dikelola dan dieksploitasi dengan baik, saya yakin ini akan banyak
mengundang para turis wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Nah, yang menjadi persoalan sekarang, saya sering mengkampanyekan dan mengajak kalau ada pengusaha di bidang kepariwisataan mau berinvest, itu salah satu bagian tujuan Pak Bupati untuk mempublikasikan wilayah kami ini bahwa kita punya potensi daerah yang cukup banyak, baik pariwisata, pertanian, pertambangan, perkebunan, yang juga perkebunan semua kita punya. Tinggal bagaimana sekarang kita mau kelola dia dengan baik. Saya kira itu. Wah, berarti sebelum pulang yang harus saya lakukan adalah pusat oleh-oleh. Ya dong, pusat oleh-oleh. Beli yang tadi Bapak bilang ada selain nanas dan lain-lain. Lalu juga kalau bisa kunjungi daerah wisatanya. Ada Pulau Tiga di sini. Pulau jauh Tiga. nggak, Pak? Nggak jauh. Dekat. Oh, jadi Pulau Tiga itu nanti harus menyeberang lagi ke sana? Ya, nyeberang sebentar saja kok. Oh, sebentar aja? Sebentar aja. Saya harus ke sana berarti sebelum pulang ya, Pak ya? Bapak bisa nemenin saya ya? Ya, pastilah. Lain kali kita bareng ke sana ya, Pak ya? Pasti, Oke, baiklah. Ya. Jadi kalau misalnya Anda ke Pulau Mongondo, pastikan Anda harus hadir gitu atau mengunjungi tempat-tempat yang tadi Bapak sudah katakan tadi, apalagi daerah wisatanya. Dan nanti kalau bendungannya sudah jadi bisa langsung ke Bendungan Lolak. Karena itu bukan hanya bendungan, tapi view-nya di situ kan dari gunungnya kelihatannya cantik ya, hutannya masih utuh. Nah, kemudian itu sudah kayak danau ya, cantik ya Bendungan Lolak itu. Kemudian di situ ada nanti perkebunan buah, taman buah kita buat, nanti dikelola oleh desa. Desa yang akan berdayakan situ sehingga desa di situ bisa merawat juga bisa memberikan kontribusi pemasukan bagi desanya. Oke, baiklah. Jadi kalau misalnya saya ke tempat oleh-oleh berarti itu masuk UMKM ya? UMKM, daerah sini ya? Ya. Oh, saya bisa langsung ngobrol-ngobrol ya dengan pelaku usahanya nanti ya? Baiklah. Oke, baiklah Bapak. Terima kasih untuk bincang-bincangnya. Saat ini sehat terus dan karena dipastikan saya nggak bisa lama-lama di sini. Berarti Bapak juga akan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Jadi nanti besok saya akan datang ke Pulau Tiga dan juga beli oleh-oleh. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di VVIP Kompas TV. Ini juga dari serat nenas? Iya, serat nenas juga. Oh, boleh nggak saya coba? Silakan, Mbak. Kalau saya coba bajunya, terus saya ngerasain sari nenasnya juga, boleh nggak, Pak? Oh, silakan. Rasanya ini adalah hari terakhir saya di Bromo, rasanya nggak afdol kalau saya pulang tanpa membawa oleh-oleh untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah. Nah, tadi saya sempat tanya-tanya nih sama warga sekitar, kalau mau beli oleh-oleh khas Bolmong itu belinya di mana sih? Gitu ya. Saya langsung ditujukan ke sini nih, di Morobayak adalah pusat oleh-oleh khas Bolmong. Di sini ada apa aja? Di sini ada minuman sari nenas, sambal nenas terasi, saus cabai nenas, selai olesan roti, semuanya nenas. Penasaran kan? Langsung aja saya mau masuk yuk. Permisi. Halo, selamat siang dengan Pak Sofianto. Ya, benar. Halo, Bapak, saya Ai. Oh, iya. Saya tuh mau pulang gitu ya. Saya sempat nanya sama warga sekitar kalau dari Bolmong tuh enaknya beli apa sih? Langsung mereka bilang, oh langsung aja ke Morobayak ketemu Pak Sofianto. Katanya di sini adalah khas oleh-oleh Bolmong. Semuanya dari nenas. Dan yang menarik ada di luar adalah minuman sari nenas. Itu kayak gimana sih, Pak? Kayak gimana bentuknya? Ini yang tadi yang Mbak mungkin lagi cari ya, yang namanya minuman sari nanas seperti ini ya Mbak. Ya, ini seperti ya, silakan Bu. Ya, ini minumannya seperti ini. Jadi minuman ini memang dia 100% dari buah nanas ya. 100%, jadi ya, ini murni? Ya, ini 100% buah nanas kita murni. Kita mengandalkan nanas pilihan. Kita gunakan nanas organik. Dan memang bukan cuma hanya itu aja produk kita. Produk kita memang ada apa lagi? Boleh saya taruh sini? Nah, iya, produk ada apa lagi? Kita kurang lebih ada 7 varian ya Mbak. Baik. Ini yang varian yang lain ini namanya sambal roa. Ya, sambal nenas ikan roa. Oh, sambal nenas Jadi ikan kita roa. mixing buah nenas itu dengan ikannya.
Oh baik. Iya, jadi memang ini agak unik karena ini cita rasanya memang lain. Memang kita tidak bisa bayangkan buah dicampur ikan kayak bagaimana rasanya. Ada asam-asam nanasnya gitu, ada rasa buah-buahnya pasti ya? Iya, kira-kira seperti itu, Mbak. Selain itu kita juga punya produk ini namanya selai roti. Iya, ini juga sepertinya yang produk kita. Iya, dan ada varian-varian lain. Tidak hanya buah nanas saja yang kita olah, tetapi ini juga ada ya seperti ini kerajinan. Ini tas? Iya, ini dari serat nanas. Ini kita ambil dari daun nanasnya. Jadi biasanya ya silakan. Lucu. Ya, jadi ini kita buat dari serat fibernya daun nanas. Jadi kita ambil daunnya. Jadi biasanya kalau petani itu habis panen buah nanas, daunnya itu dibuang. Kadar kita coba kita daur ulang, kita manfaatkan. Seperti ini kita jadikan handicraft. Jadi bukan hanya itu, ada juga kain-kain seperti ini. Banyak ya. Ini apa? Taplak meja atau? Ini seperti contoh rompi mungkin bisa di. Ini juga dari serat nanas? Iya, serat nanas juga. Oh, boleh nggak saya coba? Silakan, Mbak. Boleh coba ya? Lebih baik dicoba supaya bisa langsung. Coba ya? Iya. Kalau saya coba bajunya, terus saya ngerasain sari nanasnya juga, boleh nggak, Pak? Oh, silakan. Karena rasa pengen tahu saya tinggi sekali. Malah dari pengen kita. Ih, bagus ya? Tuh. Wah, ini berapa Pak harganya, boleh tahu nggak? Harganya ya memang biasanya mahal pasti. Biasanya ya kalau misalnya ngomongnya nggak langsung terbuka, biasanya mahal, bener nggak? Iya, benar. Harganya kurang lebih ya 600.000 per meter. Per meter 600.000. Jadi kalau misalnya satu baju seperti ini, kira-kira ya lumayan lah harganya ini. Lumayan lah. Kenapa harganya lumayan? Karena memang proses produksinya juga panjang, memakan waktu yang lama. Iya, jadi kita habiskan itu kurang lebih untuk menghasilkan benangnya itu. Kita harus melewati kurang lebih 8 tahapan. Oh, makanya saya paham itu kenapa harganya juga tinggi, prosesnya juga lama, 8 tahapan, dan membutuhkan, ya itu tadi, bahkan beli 1 kilo dapatnya nggak 1 kilo gitu, baru 3 ons. Jadi pasti butuh banyak banget gitu ya. Oke, baiklah. Ini saya penasaran, karena saya haus Pak, boleh nggak saya nyari? Oh iya. Maaf tadi ya, silakan. Boleh nggak saya coba nih? Ya, silakan. Ini adalah minuman sari nanas. Ya, sari nanas. Morobayat. Nah, boleh tahu nggak sih Pak, Morobayat artinya apa sih? Ini bahasa daerah kami sih. Ini artinya berteman. Oh, berteman. Jadi kita Morobayat. Iya, kita berteman. Kita berteman. Berteman. Oh, baik. Jadi karena kita teman, saya boleh minum? Ya, silakan. Padahal tadi saya mau beli oleh-oleh, terus saya minum duluan. Saya pengen coba. Iya, di tes ya. Rasanya ini ya, ada rasa kue-kue gitu, ya. Terus bener-bener kayak kita makan nanas, kayak tinggal yang airnya gitu. Jadi bener-bener peras gitu ini. Iya. Tapi saya penasaran karena enak sekali, dan ini adalah murni dari nanas. Biasanya produksinya berapa lama? Kalau kita langsung ke belakang boleh nggak? Saya mau lihat dong. Tadi kata Bapak di belakang lagi ada. Oh iya, silakan. Sambil ngobrol-ngobrol berapa lama produksinya? Boleh? Iya, silakan. Mari. Di sini? Iya. Wah, ini adalah tempat produksi untuk minuman sari nanas. Iya, benar sekali ya. Nah, gimana tahapan produksinya? Jadi tahapan untuk pembuatan minuman sari nanas ini kita awali dari ini, memotong dulu, kita kupas seperti biasa ya Mbak. Kita kupas, kemudian kita potong-potong dadu. Kemudian habis itu yang buah sudah dipotong kita rendam dengan air panas. Oh, jadi direndam dulu. Iya, tujuannya kita dengan rendam dengan air panas itu kita mau keluarkan asam oksalatnya. Oh, baik. Iya, karena memang secara fisiologis tanaman nanas ini kan kandungan asam oksalatnya tinggi. Itu biasanya Mbak kalau makan buah nanas yang terasa gatal di lidah, itu asam oksalat. Oh, ada rasa gas-gasnya gitu. Iya, ada gasnya. Jadi kita buang asam oksalatnya, tujuannya supaya orang yang penderita MAH juga bisa konsumsi. Nah, itu tadi saya sempat mikir gitu kan. Wah, saya kalau minum ini karena kebetulan saya punya MAH atau GERD gitu ya. Bahaya nggak? Ternyata nggak juga, di sini aman untuk penderita MAH karena memang asam oksalatnya sudah dihilangkan. Sudah dibuang. Oh, iya, makanya perlu direndam dengan air panas. Yang kedua, dengan tujuan merendam air panas kita juga menjaga kerusakan produk. Iya, karena kalau kadar asamnya tinggi di produk ini biasanya dalam seminggu ini kalau tidak disimpan di kulkas dia meledak botolnya. Meledak. Karena ya ada gasnya. Kalau ini kita sudah buang, biar kita simpan dalam suhu ruangan, ditaruh di meja tanpa di kulkas, aman. Kita bisa simpan sampai 3-4 bulan ya loh Mbak. Oh ya? Lama, iya lama. Oh,
jadi kalau saya beli banyak pun juga nggak apa-apa gitu nggak ya? Masalah. Sampai 3 sepanjang produk ini tidak kena matahari langsung. Oh, baik. Iya, kalau suhu ruangan seperti ini bisa. Aman ya? Iya, jadi ini tahapan terakhir Mbak, sesudah tadi dipotong dadu, kita masukkan di sini untuk proses blender. Oke, ya. Ibunya udah blender berarti ada selesai sudah blender di ya? blender ya. Oh, baik. Ya. Perlu mungkin saya juga sampaikan ini salah satu bantuan pemerintah juga Mbak. Nah, itu baru saya mau tanya Pak, dalam produksi di sini gitu, dalam usaha Bapak di Morebayat ini, apa saja bantuan dari pemerintah? Tapi Bapak sudah kasih clue-nya ke saya, ini merupakan bantuan dari pemerintah? Iya, ini bantuan pemerintah, salah satu ini juga ada peralatan yang samping ini, bantuan pemerintah. Baik. Jadi kurang lebih nilai peralatan mesin yang kita terima itu hampir 30 jutaan. Itu dari pemerintah? Dari pemerintah yang Desember tahun 2022. Coba. Wow, ya. Halus sekali. Iya. Oh, ini karena memang beda dengan blender biasa ya? Iya. Jadi tingkat kehalusannya? Tingkat kehalusannya. Oh, baik. Nah, ini sudah, habis itu diapain lagi, Bu? Disaring? Iya, kita mau pindahkan ke situ. Kita mau saring. Berapa lama sih Pak prosesnya untuk buat minuman ini? Untuk jadi itu satu? Sebenarnya prosesnya tidak lama. Yang proses yang agak makan waktu itu biasanya di penyaringan. Oh. Penyaringan. Ya di sini yang agak lama karena ini harus dilakukan manual. Berarti untuk satu kali produksi seperti ini butuh waktu berapa lama untuk bisa dikonsumsi? Ya kalau sebenarnya tergantung dari buah nanasnya yang kita gunakan ya. Kalau kita gunakan buah nanasnya agak banyak, ya mungkin lebih dari 2 jam. Oh. Tapi kalau kita yang ikut pasaran yang normal sekarang, rata-rata 2 jam. Nah ini kan sudah jadi, sebagian sudah disaring. Ini ada ampasnya nih, gitu ya. Nah ampasnya ini digunakan untuk apa? Mungkin pikirannya Mbak, maksudnya kita mungkin buang. Saya buang, iya. Saya sebetulnya kalau kami itu tidak kami buang. Ya. Ampas dari sisa perasan air nanas, kita berubah menjadi produk sambal nanas ikan roa. Yang tadi di depan tadi Mbak lihat ya. Oh, jadi sambal nanas ikan roa itu dari ampas ini? Iya, ampas. Ya, air perasan dari minuman ini. Ya, ampasnya kita gunakan untuk sambal nanas ikan roa. Oh, jadi memang satu buah itu manfaatnya banyak, tidak dibuang ya. Jadi bahannya lain bisa dimanfaatkan yang lain. Iya, bahkan sampai kulitnya, Mbak. Nah, sekarang saya semakin penasaran untuk membawa oleh-oleh ini ke saudara dan teman-teman saya di rumah. Tinggal pilih-pilih nih sekarang saya mau bawa apa. Oh ya, silakan ke depan, Bu. Ya, duluan aja, Pak. Nah, sekarang saya mau pilih-pilih sambil saya kembalikan ininya, Pak. Takut kebawa pulang. Mahal soalnya. Iya. Jadi saya mau silakan dipilih saja, minuman Mbak. Sari nanasnya. Mau 5. Mau 5 ya, Mbak? Mau 5. Iya. Terus mau sambal roanya juga 5. Wah. Iya. Selai nanasnya 3. 3 ya. Wah. Ini tadi berapa ya, Mbak? 5 ya? Iya, 5. Selai nanas. Berapa Pak satunya, boleh tahu? Kalau yang minuman ini kita jual harganya 5.000. 5.000-an. Iya. Kalau sambal roanya? Sambal roanya 20. 20.000. Iya. Selainya? Selainya sama 20.000. 3 ya Mbak ya, iya, selainya ya? 3. Berarti saya transfer aja ya Pak? Iya, iya. Nomor rekeningnya yang ada di sini ya? Iya. Oke. Tadi 5 dan 3. Sudah ya Pak? Oh iya, terima kasih ya, Mbak, atas kunjungannya ya. Pak Sofyan, terima kasih atas bantuannya dan terima kasih juga udah ngobrol-ngobrol. Sukses terus untuk Morebayatnya. Iya, semoga apa yang Bapak harapkan segala terlaksana. Iya, amin, ya? amin. Terima kasih ya Pak. Iya, sama. Ditunggu kedatangannya ya Mbak. Baik. Tadi saya sudah mampir ke Morebayat, merupakan tempat oleh-oleh khas Baumong. Nah, kali ini saya sudah berada di Pantai Pasir Putih. Ini merupakan salah satu destinasi wisata di Baumong. Yang menarik adalah kalau kalian bisa lihat di belakang saya, nih, di sini ada Kepulauan 3, ada 1, 2, 3. Nah, untuk menuju ke sana bisa aja sih, tapi nggak bisa berenang. Saya harus naik speedboat, kira-kira butuh waktu 15 sampai 20 menit. Langsung ke sana gimana? Yuk!
Saya sudah sampai di Kepulauan Tiga. Ini merupakan salah satu dari Kepulauan Tiga. Ini Pulau 1, Pulau 2, dan Pulau 3. Dan benar saja saya membutuhkan waktu kira-kira tadi 15-20 menit dari Pantai Pasir Putih menuju ke sini. Senang sekali rasanya saya hadir di Bolaang Mongondo ini, apalagi saya sudah berbincang-bincang dengan PJ Bupati Bapak Lini Nokoko Dompit terkait bagaimana sih potensi wisata dan juga budaya, infrastruktur dan investasi, pertanian, perkebunan, perhutanan, semua udah kita bahas. Jadi bagi Anda yang lagi hadir nih atau berkunjung ke Sulawesi Utara, jangan lupa untuk ke Bolaang Mongondo. Usai sudah perjalanan saya di sini, akhir kata saya Permatasari harap sampai jumpa di VVIP berikutnya. Dah.